Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya, Zarina Nabila, NIM 42014180005, kelas 5. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh massa dan konstanta gas terhadap frekuensi pada getaran gas. Nah, tujuan dari dilakukannya praktik ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh massa terhadap frekuensi gas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh konstanta gas terhadap frekuensi gas. Mari saksikan praktik ini. Nah, alat bahan untuk melakukan praktik ini adalah yang pertama kita menggunakan laptop atau notebook. Yang kedua adalah alat tulis untuk kita melakukan. Yang ketiga adalah simulasi web. Karena dari praktik ini kita akan menggunakan bantuan kita masuk ke dalam variasi pertama, yaitu variasi massa. Sebelum melakukan praktikum, kita lakukan kegiatan persiapan praktikum. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua adalah menjalankan simulasi tes dengan memasukkan link berikut pada daftar pencarian peserta. Perangkat kalian sudah tersambung ke internet, kemudian kita memilih tab simulasi. Kalau lab simulasinya sudah terbuka, maka yang akan kita lakukan adalah mengatur kondisi berat dengan konstanta 2 gram. Nah, kita pastikan dulu simulasinya itu dalam posisi terbuka. Kemudian kita simpangkan gas sejauh 20 cm. Kemudian kita mengukur waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan 20 kali getaran. Nah, catat data yang telah kita dapat ke dalam tabel pengamatan ya. Kemudian untuk variasi berikutnya kita cukup mengulangi langkah 4-7 dengan mengganti massa beban dengan massa 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, dan 300 gram. Nah, kemudian kita masuk ke variasi yang kedua, yaitu variasi konstanta pegas. Sama seperti sebelumnya, kita menyiapkan alat dan bahan dulu, kemudian menjalankan simulasi bar dengan memasukkan link tersebut berikut pada bar pencarian browser. Kemudian kita memilih lab simulasi. Nah, untuk yang kasus ini, kita mengatur agar bekasnya itu berada pada konstanta 2K dan massanya itu 100 gram. Seperti sebelumnya, pastikan simulasinya dalam keadaan terjeda, kemudian simpangkan pegas jauh 20 cm. Nah, kemudian kita ukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 20 kali getaran. Untuk melakukan variasi selanjutnya adalah cukup mengulangi langkah 4-7 dengan mengganti konstanta pegasnya menjadi 3K, 4K, 5K, 6K, dan 7K. Nah, dari percobaan di variasi massa, kita mendapatkan tabel pengamatan seperti berikut. Ketika massanya itu 50 gram, kita membutuhkan waktu 30 detik untuk 20 kali getaran. Nah, sehingga di sini didapat frekuensi sebesar 0,667. Frekuensi ini didapat dengan perhitungan N atau jumlah getaran per detik, jumlah waktunya. Nah, ketika massanya itu 100, itu kita membutuhkan waktu 40 detik untuk 20 getaran. Dan ketika massanya 150, itu kita membutuhkan 55 detik untuk 20 getaran. Dan ketika massanya itu 200, kita membutuhkan 60 detik untuk 20 getaran. Dan ketika massanya 250 gram, kita membutuhkan 71 detik untuk 20 getaran. Nah, jika tabel ini kita ubah dalam bentuk grafik hubungan antara massa dan frekuensi, kita akan dapatkan grafik menurun.
Jadi di sini ketika masanya itu semakin besar, justru frekuensinya akan semakin rendah. Nah, hal ini dan di sini grafiknya itu berupa grafik lengkung, bukan grafik lurus. Berarti di sini itu fungsinya merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau dilihat dari grafik, kita bisa menyimpulkan bahwa antara frekuensi dan massa itu berbanding terbalik dan berada dalam fungsi kuadrat. Untuk variasi pegas ini, kita memakai 6 variasi. Yang pertama adalah 2K, nilai konstanta pegasnya. Yang kedua ada 3K, terus 4K, kemudian 5K, 6K, dan 7K. Ketika kita menggunakan pegas dengan konstanta 2K, itu untuk mencapai 20 kali getaran itu membutuhkan waktu 35 detik dengan frekuensi 0,5711429. Ketika konstanta pegasnya itu 3K, untuk menempuh 20 getaran membutuhkan waktu 24 detik dan frekuensi getarannya 0,83. Ketika menggunakan pegas dengan konstanta 4K, untuk menempuh 20 getaran itu membutuhkan waktu 22 detik dengan frekuensi 0,9091. Ketika menggunakan pegas dengan konstanta 5K, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu 20 detik dengan frekuensi 1. Ketika menggunakan pegas dengan konstanta 6K, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu 15 detik dengan frekuensi 1,3 Hz. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan pegas dengan konstanta 7K, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu 12 detik dengan frekuensi 1,67 Hz. Nah, bila tabel ini direpresentasikan menjadi ke dalam grafik hubungan antara konstanta pegas dengan frekuensi akan diperoleh dari grafik yang naik. Namun kenaikan ini tidak secara linear, agak melengkung. Nah, kenaikan yang melengkung ini membuktikan bahwa hubungan antara konstanta pegas dan frekuensi itu berbanding lurus, namun dalam fungsi kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Sebelum membahas tentang di sini saya akan membahas mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pengaruh massa beban dan konstanta pegas terhadap frekuensi getaran pada pegas. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan dua variasi. Yang pertama itu ada variasi massa dan yang kedua ada variasi konstanta pegas. Untuk variasi massa, saya menggunakan massa 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram. Dan saya membuat jumlah getaran. Saya sudah mengatur jumlah getaran yang akan saya ukur waktunya itu 20 dan dibuat sama semua. Nah, ketika saya menggunakan massa 50 gram untuk menempuh waktu 20 getaran itu, memerlukan waktu 30 detik dengan frekuensi 0,67 Hz. Sedangkan ketika saya menggantinya dengan massa 100 gram, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu 40 detik dengan frekuensi 0,5 Hz. Untuk massa beban yang lebih tinggi yaitu 150 gram, untuk menempuh waktu 20 kali getaran itu memerlukan waktu 55 detik dengan frekuensi 0,36 Hz. Dan ketika saya menggantinya lagi menjadi 200 gram, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 60 detik dengan frekuensi 0,3 Hz. Ketika saya naikkan lagi massa bebannya menjadi 250 gram, untuk menempuh 20 kali getaran itu memerlukan waktu 71 detik dengan frekuensi 0,281 Hz.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ketika massa beban itu semakin besar, maka frekuensi yang dihasilkan oleh getaran itu justru makin kecil. Dan kalau kita melihat lagi dari grafik hubungan antara massa dan frekuensi di slide sebelumnya, itu grafiknya berupa garis lengkung. Artinya, hubungan antara massa dan frekuensi ini hubungan berbanding terbalik dalam fungsi kuadrat. Nah, kemudian masuk ke variasi yang kedua, yaitu variasi konstanta. Di sini saya menggunakan konstanta 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, dan 7K. Dan saya membuat getaran, saya mematok banyaknya getaran itu dibuat sama, yaitu 20 kali getaran. Kemudian di sini saya akan mengukur berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk setiap pegas dengan konstanta yang berbeda-beda ini untuk menempuh 20 kali getaran. Nah, ketika konstanta pegasnya itu 2K, waktu yang diperlukan itu 35 detik dengan frekuensi 0,57 Hz. Sedangkan ketika konstantanya itu saya naikkan menjadi 3K, untuk menempuh 20 kali getaran itu perlu waktu yang lebih sedikit, yaitu 24 detik dengan frekuensi 0,83 Hz. Nah, ketika saya naikkan lagi menjadi 4K untuk menempuh 20 kali getaran, itu memerlukan waktu 22 detik dengan frekuensi 0,9 Hz. Dan ketika saya naik lagi, saya ubah konstantanya menjadi 5K, itu untuk menempuh 20 kali getaran memerlukan waktu yang lebih sedikit, yaitu 20 detik saja, dengan frekuensi 1 Hz. Dan ketika saya naikkan lagi menjadi 6K, untuk menempuh 20 kali getaran itu hanya membutuhkan waktu 15 detik dengan frekuensi 1,3 Hz. Dan yang terakhir, di konstanta pegas yang terbesar, yaitu 7K, untuk menempuh 20 kali getaran itu hanya memerlukan waktu 12 detik dengan frekuensi 1,67 Hz. Nah, kalau di sini kasusnya berbeda dari yang variasi massa tadi. Untuk yang konstanta ini, ketika nilai konstanta pegasnya makin besar, nilai frekuensi getaran pada pegas juga ikut besar, ikut naik. Berarti di sini ada hubungan kesebandingan antara konstanta pegas dan frekuensi getaran itu sebanding. Dan kalau kita lihat di grafik sebelumnya, itu grafiknya juga berupa grafik lengkung. Berarti sama seperti yang massa, maka di sini antara konstanta pegas dan frekuensi pegas itu berada dalam fungsi kuadrat. Nah, kalau kita lihat secara teoritisnya atau secara matematisnya, itu untuk mencari frekuensi getaran pada pegas, kita cukup menyamakan gaya sentripetal dan gaya pembalik, di mana gaya sentripetal itu besarnya 4pi kuadrat nf kuadrat x, x-nya itu adalah perubahan getaran, dan gaya pembaliknya itu sesuai dengan hukum Hooke, yaitu min kx. Di sini karena ada dua variabel x, maka bisa kita bagi di kedua ruasnya sehingga menjadi hilang dan berubah menjadi persamaan di bawah ini menjadi 4pi kuadrat mf kuadrat sama dengan k. Di sini ada nilai minus karena gaya pembalik itu arahnya selalu berlawanan dengan kecepatan pegasnya. Seperti itu. Nah, dari perhitungan dapat didapatkan rumus frekuensi yaitu 1/2pi akar K per M. Berarti terbukti di mana hubungan antara massa beban dan frekuensi itu memiliki hubungan terbalik kuadrat dalam fungsi kuadrat, dan antara frekuensi dan konstanta pegas itu memiliki hubungan yang sebanding dan berada dalam fungsi kuadrat. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum pengaruh
massa beban dan konstanta bekas terhadap frekuensi getaran bekas yang telah saya lakukan adalah yang pertama, massa dan konstanta bekas memengaruhi frekuensi getaran pada bekas. Yang kedua, semakin berat massa beban pada bekas, maka frekuensi getaran pada bekas akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau massa pada beban kita buat semakin ringan, maka frekuensi getaran pada bekas akan semakin besar. Hal ini karena antara massa dan frekuensi getaran bekas berbanding terbalik. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah semakin besar nilai konstanta bekas, maka frekuensi getaran pada bekas akan semakin besar. Sebaliknya, kalau kita buat konstanta bekas itu semakin kecil, maka frekuensi getaran pada bekas juga akan semakin kecil. Hal ini membuktikan hubungan antara konstanta bekas dan frekuensi getaran bekas itu memiliki hubungan yang sejajar atau sebanding.